Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas TIA akan menjelaskan sistem operasi. Lebih tepatnya kita akan menjelaskan tentang sistem deadlock yang ada di sistem operasi. Ini akan menjadi tugas UAS. Nama saya Muhammad Novel Aziz dengan NIM terakhir 001. Nama saya Kanzul Jawad Merat Asofi dengan NIM 003. Nama saya Muhammad Bima Yuda dengan NIM 020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analogi sistem deadlock pada OS simulator. Jadi di sini kita bisa analogikan bahwasanya program 1 kita ibaratkan seperti orang yang bernama P1. Sehingga seterusnya ada P2, ada P3, setelah itu ada P4. Kemudian yang namanya sendok 1 ini adalah sebuah data yang akan dipakai oleh orang-orang ini, yaitu P1 sampai P4 ini. Di dalam sistem deadlock sendiri, jadi aturannya seperti ini. Syarat satu orang untuk bisa melakukan makan di saat waktu sedang makan ya di tengah meja ini. Jadi ada 4 sendok ini. Syarat untuk orang bisa makan itu perlu untuk menggunakan 2 sendok. Nah, maka dari itu sistemnya akan seperti ini. Sendok 1 ini akan dipegang oleh P1. Sendok 2 ini juga akan dipegang oleh P2. Kemudian sendok 3 akan dipegang oleh P3. Kemudian sendok 4 akan dipakai oleh P4. Nah, sebelum itu karena yang namanya kejadian makan itu di saat waktu punya 2 sendok, maka ketika andai kata tiap orang ini ingin mengambil sendok lagi, ini sudah tidak bisa lagi. Karena kenapa? Sudah tidak ada sendok yang ada di dalam meja tersebut. Maka inilah disebut deadlock, yang dimana sudah tidak ada lagi sendok yang ada di meja makan. Kalaupun sebetulnya misalnya P1 ini mau ngambil dari P2, mungkin bisa. Tapi P2 sendiri mana mungkin juga mau untuk memberikan sendoknya. Karena kenapa? Ini itu karena sudah terjadi yang namanya tiap orang ini mempunyai sendok masing-masing. Maka inilah yang disebut deadlock. Simpelnya, deadlock itu seperti 4 orang duduk melingkar, masing-masing pegang 1 sendok, tapi butuh 1 lagi untuk makan. Masalahnya, sendok berikutnya dipegang tetangganya, karena semuanya saling menunggu dan tak ada yang mau menyerah duluan. Akhirnya semua lapar bareng, nggak jadi makan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses P1 hingga P4. Nah, langkah-langkah pertamanya kita akan menulis kodenya dulu. Nah, di sini saya sudah ada kodenya. Kita coba masuk ke compiler dulu. Nah, ini yang saya akan menjelaskan kode ini. Nah, ini untuk baris program P1. Ini maksudnya nama prosesnya. Nama prosesnya itu P1. Nah, untuk research, lalu ada parameter 1, lalu ada parameter lagi allocate. Nah, ini maksudnya research ini mengalokasikan resource dengan nama resource-nya nomor 1, resource nomor 1. Nah, setelah berhasil mengalokasikan, maka proses akan menunggu selama 3 satuan waktu. Setelah berhasil menunggu selama 3 satuan waktu, maka akan mengalokasikan lagi. Prosesnya sama seperti resource 2, cuma bedanya ini beda
beda namanya. Ini resource nomor 2. Nah, setelah berhasil kita mengalokasikan ini, kita menjalankan program utamanya yaitu looping sebanyak 20 kali. Setelah itu untuk next ini berarti akhir dari looping. Setelah itu end, ini akhir dari programnya. Lanjut setelah ini kita coba untuk compile. Berhasil di-compile, lalu kita klik load in memory. Nah, setelah berhasil kita akan ulangi langkahnya sampai ke P4. Kita ke compiler, lalu kita ubah. Nah, setelah itu kita compile lagi. Setelah berhasil kita akan load in memory. Kita ulangi lagi. Kita ganti lagi. Polanya sama. Kita compile. Lalu kita load in memory lagi. Terakhir kita ulangi lagi. Nah, terakhir ini mengambil resource dengan nomor 1, yaitu milik yang proses yang P1 tadi, sehingga akan membentuk sirkular. Lalu kita compile. Nah, berhasil kita load terakhir. Setelah itu kita jalankan secara bersamaan dengan masuk ke OS0. Kita atur ini dulu, schedulernya. Kita pilih round robin. Lalu untuk RR time slice-nya kita pilih 10 ticks. Nah, setelah itu kita masukkan programnya satu persatu dengan cara klik 2 kali. Lalu kita buka view resource untuk pengamatan. Setelah itu kita pilih menu OS control. Kita set ke fast ininya, lalu kita start. Kita lihat di sini. Nah, ini berhenti berarti terjadi deadlock. Nah, ini untuk deadlock ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi deadlock. Yang pertama adalah solusi untuk menekan rilis. Jadi rilis ini tuh apa sih? Rilis ini itu seperti misalnya diibaratkan R1, R2, R3, dan R4 itu sebuah sumber daya yang diperlukan oleh proses. Nah, ketika kita untuk menekan rilis, nanti sumber daya R1 ini akan dikembalikan kepada sistem. Nah, kemudian proses yang memerlukan sumber daya R1 akan menggunakan R1 tersebut atau mengambilnya. Nah, misalkan kita pilih sebagai R1. Nantinya R1 ini akan dikasihkan kepada proses keempat karena proses 4 membutuhkan R4 dan juga R1. Seperti contoh saya lakukan, saya klik release. Kemudian yang akan diproses terlebih dahulu adalah R yang keempat ini. Nah, seperti ini. R4 dijalankan, kemudian yang R3 dibutuhkan oleh proses 3, di mana proses 3 membutuhkan R3 dan juga R4. Nah, kemudian selanjutnya pasti akan R3 yang berwarna kuning dan juga hijau. Setelah itu R2 akan berwarna kuning karena R3 sudah tidak digunakan lagi. R2 digunakan oleh proses 2 dan juga proses 2 membutuhkan R2 dan juga R3. Seperti itu.
Nah, proses sudah selesai. Sekarang mari kita lanjutkan ke solusi yang selanjutnya, yaitu di bagian prevent, kita centang bagian disallow, hold, and wait. Jadi prevent ini tuh seperti fungsi untuk mencegah deadlock sebelum terjadi dengan menerapkan prinsip dari 4 kondisi deadlock Kaufman. Nah, disallow, hold, and wait ini berarti proses tidak boleh menahan satu resource sambil menunggu resource lain. Jadi proses butuh banyak resource, dia harus meminta semuanya. Jika proses butuh banyak resource, dia harus meminta semuanya di awal. Jadi misalnya ketika proses 1 membutuhkan R1 dan R2, maka proses 1 akan memegang R1 dan R2 terlebih dahulu. Kemudian proses 2 akan dihentikan ataupun menunggu untuk proses 1 selesai, seperti itu. Bertujuan untuk mencegah skenario deadlock klasik. Sekarang kita close, kemudian kita klik programnya. Kemudian kita jalankan. Nah, program berjalan tanpa adanya error ataupun deadlock. Karena setiap proses itu akan dijalankan terlebih dahulu dengan sumber daya masing-masing. Jadi tidak akan ada tabrakan ataupun saling tunggu-menunggu setiap proses tersebut. Nah, setelah program selesai, kita coba untuk menu yang selanjutnya yaitu disallow circular wait. Jadi disallow circular wait itu adalah bisa diibaratkan sebagai sistem memaksa agar tidak terjadi siklus dependensi antar proses dan research. Biasanya dengan cara memberi urutan total pada research dan proses hanya boleh meminta research berurutan naik. Jadi langsung saja kita coba untuk bagian disallow circular wait ini. Nah, di bagian disallow circular wait ini masih terjadi deadlock yang pada program, maka dapat disimpulkan kalau disallow circular wait belum cukup untuk memberikan solusi kepada program yang mempunyai 4 proses. Jadi kita klik release di sini. Nah, setelah program selesai, mari kita coba untuk menu use total ordering.
Jadi fungsi ini menetapkan nomor urut pada semua resource. Proses hanya boleh meminta resource dengan urutan lebih besar dari yang sudah dimilikinya. Teknik ini menghindari silver rewrite secara otomatis. Jadi langsung saja kita coba. Nah, untuk bagian usual ordering terbukti kalau solusi ini bisa untuk menghindari deadlock. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi recover yang pada menu abort proses. Jadi recover ini merupakan pengertian dari kalau deadlock sudah terjadi, simulator ini punya opsi untuk mengatasi deadlock secara paksa. Nah, dari abort proses yaitu menghentikan proses yang terlibat dalam deadlock. Jadi kita juga bisa untuk menentukan berapa banyak proses yang akan dihentikan dengan mengklik di bagian sini. Nah, kita tulis entah 1, 2, 3, atau 4. Jadi untuk sementara kita tidak tulis dulu. Langsung kita close, terus kita coba lagi. Nah, meskipun sistem sudah menghentikan proses yang terlibat dalam deadlock, tetapi di sini terlihat masih bisa untuk resiko terjadinya deadlock. Jadi kita klik release untuk yang bagian merah. Nah, setelah selesai kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu preempt resource. Jadi, sistem akan memaksa mengambil kembali resource dari proses yang menggunakannya. Setelah diambil paksa, resource akan diberikan oleh proses lain agar deadlock bisa tidak terjadi. Jadi, misalnya nanti ada proses satu yang membutuhkan sumber daya R1 dan R2, maka sistem akan mengambil sumber daya dari proses yang menggunakan salah satu dari R1 dan R2. Nah, misalnya proses 2 itu mempunyai atau membutuhkan R1 dan juga R2. Nah, ketika R2 dan juga R3. Nah, ketika proses 1 membutuhkan R1 dan R2, maka
R2 akan diambil dari proses 2 terlebih dahulu, kemudian baru dijalankan seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Nah, meskipun di bagian menu preempt resource dan juga semua pengertian yang sudah saya jelaskan, tapi masih terdapat resiko untuk deadlock. Jadi mari kita klik untuk rilis. Sudah selesai, kemudian lanjut ke solusi avoid, yaitu solusi yang mengharuskan sistem untuk selalu berada di posisi yang aman dan menghindari alokasi yang bisa menyebabkan deadlock. Jika diaktifkan, sistem akan menolak permintaan resource yang berpotensi menyebabkan deadlock. Nah, mudahnya seperti ini. Sistem mengecek, kalau aku kasih resource ini ke beberapa proses, apakah sistem masih aman? Nah, kalau tidak aman, maka permintaan akan ditolak, seperti itu. Nah, coba kita klik enable, kemudian kita jalankan lagi. Nah, meskipun sistem sudah menolak permintaan resource yang berpotensi menyebabkan deadlock, tetapi pada program ini masih terdapat deadlock. Jadi kita coba untuk klik release. Nah, setelah selesai, kemudian kita cari solusi yang lain, yaitu detect. Jadi misal kalau yang tadinya mendeteksi adanya deadlock, maka kita coba klik untuk tidak mendetect. Apakah nanti deadlocknya masih terjadi atau tidak? Nah, jadi dikarenakan sistem tidak mendeteksi apapun, maka
di sini tidak ada tulisannya untuk peringatan terjadinya deadlock. Nah, misal kalau tadi tidak kita centang, maka ada peringatan. Tapi kalau kita centang tidak ada peringatan. Seperti itu.